Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Cerlang Cemerlang Indonesia menemani kalian di Kita Dalam Lingkaran. Kali ini tampil sedikit serius karena aku akan menyapa orang nomor satu di negeri ini. Jakarta, 18 November 2019. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Iriana di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Presiden beserta keluarga sehat walafiat, sukses dalam menjalankan setiap tugas dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini adalah surat yang pernah aku kirimkan kepada Presiden yang sangat dicintai rakyat sebanyak 2 kali. Pertama, melalui pos ke Istana Kepresidenan di Bogor, dan kedua, melalui email. Karena sekarang aku memiliki channel YouTube, jadi aku juga ingin membacakannya di sini. Semoga pesan tersirat dari surat ini tersampaikan. Amin. Perkenalkan, saya Nina Rosida, praktisi dan pemerhati pendidikan. Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin menulis surat ini kepada Bapak. Namun berkali-kali tertunda karena beberapa alasan pekerjaan. Kini, setelah banyak waktu luang, dengan segenap hati saya coba tuangkan. Semoga Bapak dan Ibu berkenan membacanya. Terima kasih. Sudah sejak lama saya sangat prihatin dengan kondisi pendidikan di negeri tercinta Indonesia ini. Bertahun-tahun saya mengajar di sekolah swasta unggulan yang cukup bergengsi di wilayah Kebayoran Lama dengan input siswa dari kalangan menengah. Peraturan sekolah sangat ketat dan disiplin. Siswa menghormati dan menghargai guru sebagaimana norma-norma budaya ketimuran kita. Sesama siswa, sesama guru pun saling memberi contoh keteladanan sehingga nuansa pengajaran dan pendidikan sangat terasa di sekolah ini. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun benar-benar diaplikasikan sehingga interaksi antara siswa dan guru begitu indah dan menyejukkan. Namun keindahan itu tak lagi saya jumpai, tak lagi saya rasakan manakala saya pindah mengajar di sekolah bernuansa internasional dengan kurikulum internasional. Semua hal yang saya alami berbanding terbalik 100%. Dari mulai fasilitas, interaksi sesama pengajar, interaksi antar guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah, dan dengan orang tua. Dari semua hal tersebut, yang paling saya prihatinkan adalah masalah perilaku siswa. Sebagai contoh, siswa dengan seenaknya duduk di kelas dengan kaki terangkat di atas meja, memberikan sesuatu dengan tangan kiri, dan bila bertemu guru, cuek alias tak acuh. Sedangkan guru memanggil nama di antara sesama rekan kerja seperti di barat.
Saya masih ingat betul ajaran 5S itu menghunjam dalam keseharian saya. Tapi nyaris di sekolah ini tidak ada. Seolah ada yang hilang dalam keseharian saya. Bagaimana caranya saya menanamkan 5S di sini? Inilah yang menjadi tantangan pertama di sekolah yang mengklaim sebagai sekolah internasional. Seiring berjalannya waktu, keteladanan dan contoh-contoh positif budaya ketimuran terus mengiringi langkah saya dalam mengajar di sini. Dan alhamdulillah, siswa-siswa saya perlahan tapi pasti mulai mencintai budaya Indonesia dan etika ketimuran. Usaha serius yang berkesinambungan melalui contoh keteladanan, perilaku, dan pemberian tugas-tugas sekolah mampu menyadarkan siswa untuk bangga menjadi anak Indonesia. Bapak dan Ibu Jokowi yang saya banggakan, di sekolah ini saya mengajar bahasa Indonesia, mata ajar yang terfokus pada membaca, menganalisis, menilai, dan mengomentari sebuah karya sastra Indonesia atau terjemahan dan beragam jenis teks secara oral atau tertulis dengan kritis, argumentatif, sistematis, baik secara ekstrinsik maupun intrinsik. Melalui subjek ini, setiap siswa yang mengambil subjek bahasa Indonesia harus membaca novel sastra Indonesia karya penulis besar seperti Pramudia Anantatur, Hairil Anwar, Idrus, Sapardi Djoko Damono, W.S. Rendra, Budi Dharma, N. Hadini, Romo Mangun, Oka Rusmini, Putu Wijaya, Ahmad Tohari, dan lain-lain. Melalui apresiasi membaca ini, siswa mengenal budaya Indonesia sebelum dan sesudah era kemerdekaan. Meskipun sedikit, mereka mendapatkan pencerahan dan mendapat penjelasan dari guru, berdiskusi sesama teman di dalam grup, melakukan riset, mengikuti workshop, dan presentasi baik secara individu maupun kelompok. Bapak Presiden dan Ibu, era kemajuan teknologi begitu pesat sehingga nyaris menyeret semua generasi untuk berlomba-lomba menggunakannya dalam bersosialisasi. Era digital ini menggerus nilai-nilai budaya lokal dan mengganti dengan budaya asing dalam sekejap. Anak-anak Indonesia lebih mengenal sikap individualistis daripada budaya kolektif gotong royong. Anak-anak Indonesia cenderung lebih konsumtif, mengupdate dan memamerkan sesuatu melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Perkembangan dunia begitu cepat. Dengan adanya kemajuan era teknologi saat ini, maka dari itu segala perangkat harus kita siapkan guna membumikan nilai-nilai kebangsaan dan kesantunan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa besar, kita harus bisa mandiri dari segi ekonomi, segi seni dan budaya, segi toleran dalam beragama, dan sikap keindonesiaan kita. Kita pasti mampu bila kita mau bergerak,
berusaha, kompak, dan konsisten dari semua lapisan bangsa. Para pejabat memberi contoh dan teladan, bersikap sederhana, berbicara dengan bahasa yang santun, bertindak dengan sopan, menghargai orang lain, jujur, selalu bersifat optimis, pantang menyerah, dan tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan bangsa, seperti yang Bapak contohkan selama ini. Saya memimpikan Indonesia memiliki rumah anak Indonesia. Rumah yang merefleksikan karakter anak-anak Indonesia yang cinta sekaligus bangga menjadi anak Indonesia. Anak yang selalu menjunjung tinggi budaya Indonesia di mana saja sebagai bekal menuju pintu gerbang dunia. Rumah anak Indonesia yang mampu menanamkan rasa memiliki sense of belonging terhadap budaya bangsa yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Ragam perbedaan inilah yang memunculkan kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di belahan bumi manapun. Hal inilah yang harus dihunjamkan, dipatrikan di benak anak-anak Indonesia dalam hati, pikiran, dan perilaku demi menyongsong generasi emas 2045. Rumah Anak Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Isi rumah anak Indonesia kurang lebih seperti ini. Ada ucapan selamat datang, ada ruang budaya, ruang cerdas dan cergas bisa berupa kuis, ruang budi pekerti kita, ruang tokoh dan teladan, ruang meraih mimpi dan cita-cita, ruang sejarah bangsa, sejarah kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, ruang indahnya toleransi, ruang display karya anak negeri yang mendunia, serta moto SDM Unggul Indonesia Maju. Sebelum saya akhiri surat ini, ada beberapa usulan. Usulan yang pertama, saat memperingati 17 Agustus di Istana Merdeka, alangkah menakjubkannya bila yang memberi sambutan atau pidato adalah generasi milenial atau generasi Z yang berpidato sebagai sambutan di upacara kenegaraan meski hanya sekitar 5 menit. Yang kedua, supaya tidak monoton, di akhir upacara peringatan 17 Agustus tidak hanya para pelajar menyanyikan lagu-lagu nasional, tapi bisa jadi ada pergelaran singkat anak-anak tentang cerita inspiratif generasi muda dalam bentuk musikalisasi, monolog, talkshow, atau drama pendek, reportase, bisa juga live atau rekaman. Yang ketiga, upacara peringatan detik-detik proklamasi harus dirilai oleh seluruh stasiun TV swasta di Indonesia. Yang keempat, pemerintah hendaknya lebih ketat mengawasi tayangan televisi agar lebih banyak menayangkan acara yang berbudaya dan berkarakter Indonesia.
Yang kelima, di setiap sekolah harus ada waktu reading time. Meskipun hanya sekitar 15 menit setiap hari sebelum belajar. Hal ini untuk membiasakan siswa gemar membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Dari kegiatan ini, siswa mencintai buku. Siswa dapat menceritakan kembali, mendiskusikan, menjawab kuis, bermain peran, menyadur dalam bentuk lain, membuat sequel atau prequel, membuat wawancara atau talkshow, pidato, menulis surat, gambar imajinatif, membuat film pendek, naskah berita, naskah drama, puisi, esai, komentar, meme, karikatur, membuat komik, dan lain-lain. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar anak-anak Indonesia senang membaca buku, bukan kecanduan game online, tapi kecanduan membaca. Yang keenam, kegiatan pramuka lebih diaktifkan dan digalakkan lagi di setiap sekolah. Melalui pramuka, pembentukan karakter berani bertindak, mengemukakan pendapat, tolong-menolong, jujur, disiplin, tegas dan cergas, bertanggung jawab, setia kawan, cinta alam, sederhana, riang dan gembira, cermat dan teliti, bekerja sama, gotong royong dapat diwujudkan. Perlu dipantau pelaksanaan kegiatan ini karena banyak sekolah siswa hanya memakai seragam pramuka tapi tidak pernah diajarkan pramuka. Bapak dan Ibu yang saya cintai, Rumah Anak Indonesia ini saya dedikasikan untuk Ibu Iriana Joko Widodo. Bapak Presiden sudah membangun infrastruktur yang menyatukan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Maka dari itu, alangkah indah dan mulianya bila Ibu Iriana juga membangun Indonesia dengan hati, membentuk karakter anak-anak Indonesia melalui Rumah Anak Indonesia. Sebagaimana fungsinya, sebuah rumah adalah sebagai tempat berlindung, tempat beristirahat, tempat bermain, tempat belajar atau berdiskusi, tempat beribadah, dan sekaligus sebagai tempat pendidikan. Bapak Jokowi dan Ibu Iriana, bagaimana kalau pembangunan Rumah Anak Indonesia dibangun di Kalimantan Timur? Bapak Presiden dan Ibu Iriana, demikianlah isi surat saya. Mohon maaf lahir batin karena isinya terlalu panjang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk membacanya atau mendengarnya. Semoga Bapak dan Ibu sehat walafiat dan selalu sukses dalam mengemban amanah memimpin bangsa ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk keluarga. Nina Rosida Sofwan. Sobat Indonesia, bagaimana? Wah, isi suratnya terlalu panjang ya. Itu belum seberapa loh. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin ditulis. Tapi cukuplah, itu sebagai representasi nyanyian hati. Oke, terima kasih kalian sudah dengan senang hati berbagi waktu untuk mendengarkan nyanyian hati Cerlang Cemerlang Indonesia.
Oh ya, silakan like, subscribe, and share this channel Cerlang Cemerlang Indonesia. Terima kasih, salam sehat, dan Allah selalu bersama kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cerlang Cemerlang Indonesia. Dadah, dah.